selamat siang. Di sini kami berlima akan menjelaskan tentang penggunaan borgek. Terlebih dahulu kami memperkenalkan nama kami. Saya sendiri Richard Dian Malau. Saya Rizal Sulaiman. Saya Mister. Saya Mendura. Saya Setiawan. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang pengetahuan kami tentang bagaimana cara menggunakan alat ukur borgek. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan belajar atau mengetahui cara penggunaan alat ukur yang bernama borgek. Nah, borgek ini sendiri sering digunakan untuk mengukur keopalan, keausan atau ketirusan sebuah silinder. Nah, di sini kita akan berkenalan dengan alat-alat yang kita gunakan untuk melakukan pengukuran. Nah, untuk yang pertama kita berkenalan dengan silinder borgeknya sendiri. Ini adalah batang gig atau grip sebagai pegangan. Ini measuring point. Ini nanti yang menjadi tumpuan pada saat pengukuran. Ini adalah replacement rod. Replacement rod ini sendiri terdiri dari beberapa ketelitian, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini adalah replacement washer, alat bantunya sebagai pengunci juga, dari yang terbesar ke terkecil juga seperti ini, dan bagian terbesarnya juga untuk mengukur silinder yang besar. Nah, ini sendiri bagian utamanya dial gauge. Dial gauge ini bagian yang sangat vital karena disinilah kita membaca hasil pengukuran dari silinder borgek. Nah, alat kedua yang kita gunakan kali ini dalam pengukuran kali ini adalah vernier caliper atau jangka sorong. Tentunya jangka sorong ini kita gunakan untuk mengukur diameter awal dari sebuah silinder. Nah, untuk jangka sorong yang kita gunakan kali ini adalah ketelitiannya 0,05 mm. Seperti ini, 0,05 mm. Dan alat yang ketiga yaitu mikrometer. Mikrometer dengan ketelitian 0,01 mm. Nah, mikrometer ini sendiri nantinya kita gunakan untuk mengkalibrasi atau menentukan posisi awal dari silinder borgek pada saat kita mau melakukan pengukuran. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung ke proses pengukurannya saja. Di sini yang pertama kita merakit silinder borgeknya terlebih dahulu. Pertama kita pasang yaitu dial gauge-nya tadi seperti ini. Pada saat pemasangan dial gauge, usahakan dial gauge berputar satu kali melewati garis, satu putaran mengikuti arah jarum jam seperti ini. Nah, setelah kita memasang dial gauge-nya, kita lanjut memasang replacement rodnya. Nah, untuk replacement rodnya sendiri kita belum mengetahui berapa ketelitian yang akan kita gunakan. Nah, maka dari itu kita menggunakan alat ini, jangka sorong. Kita mengukur diameter dalam dari silinder yang akan kita ukur seperti ini. Usahakan pada saat pengukuran jangka sorong atau vernier caliper ditempatkan di tengah-tengah silinder borgek. Maksud saya di tengah-tengah silinder seperti ini. Nah, untuk hasil pembacaannya tentu teman-teman sudah mengetahuinya seperti ini. Di sini ditunjukkan angka 7, sekian. Teman, setelah kita mengukur silindernya dengan menggunakan jangka sorong dan ternyata hasil pembacaannya adalah 75 mm, sekian. Nah, untuk menentukannya kita akan untuk menentukan hasil di belakang koma, kita akan melakukan pengukuran dengan silinder borgek. Nah, bagaimana kita mengetahui replacement rod yang akan kita gunakan? Nah, setelah kita membaca hasil pengukuran dari jangka sorong tadi, ditemukan hasil pengukuran 75 mm, sekian. Otomatis yang kita gunakan adalah replacement rod yang 75 mm. Kita bantu dengan ini yang 0,2 mm seperti ini. Nah, untuk pemasangannya seperti ini teman-teman.
alat bantunya diletakkan di replacement rodnya di bagian dalam seperti ini, lalu kita kunci pakai replacement washer seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan proses pengkalibrasian dari si silinder bore gauge ini dengan menggunakan ini namanya mikrometer. Nah, untuk mikrometer ini sendiri kita harus mengkalibrasinya terlebih dahulu. Nah, untuk kali ini karena mikrometernya sudah terkalibrasi, kita menentukan ke 75 mm. Nah, seperti ini. Sebentar, ini seperti ini teman-teman, 75 mm. Kalibrasiannya seperti ini. Tadi kan kita sudah menentukan mikrometernya ukurannya 75 mm. Nah, di sini kita menentukan, pastikan mikrometernya 75 mm dan pastikan replacement rodnya terkena pada bagian sini seperti ini. Nah, kita tahan, setelah mendapat kita putar ke angka 0. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke proses pengukuran diameter silindernya. Oke, baik teman-teman. Nah, setelah kita melakukan pengkalibrasian, penampakan silinder bore gauge-nya kita pastikan dia berada di angka 0 seperti ini. Nah, setelah itu kita langsung saja ke proses pengukurannya. Untuk proses pengukurannya seperti ini. Yang pertama-tama itu kita masukkan adalah replacement rodnya, lalu kita masukkan secara perlahan seperti ini, lalu kita goyang seperti ini, lalu kita perhatikan. Nah, untuk di sini pergerakannya terjadi sangat sedikit ya teman-teman, berarti untuk hasil pengukurannya dapat dipastikan silinder ini masih standar dan sesuai spesifikasi dari pabrik. Baru. Nah, di sini dapat kita buka kesimpulan pada saat pengukuran silinder ini diameternya adalah 75 sekian. Nah, setelah kita melakukan pengukuran menggunakan silinder bore gauge, yang terbaca hasil pengukurannya adalah 0. Nah, berarti dapat diartikan bahwasannya silinder ini masih dalam keadaan normal atau masih sesuai standar. Nah, mengapa dapat demikian? Dapat kami katakan seperti itu karena silinder ini memang hanya bahan praktek dan silinder ini memang setelah diklarifikasi silinder ini masih dalam kondisi baru. Nah, demikianlah hasil praktek kita, atau demikianlah cara menggunakan alat ukur bore gauge. Jika ada teman-teman yang ingin melengkapi atau bertanya atau memberi saran, kami persilahkan di kolom komentar. Terima kasih.